وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam peringatan Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga seluruh salawat dan rahmatnya tercurahkan bagi Habibana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yakni yang senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan acara kita hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari ketua panitia, kemudian dilanjutkan sambutan dari ibu kepala sekolah, dan nanti akan dimulai pada acara intinya dimulai dari pembacaan ayat suci Al-Quran, dan di samping kita sudah hadir Ustadz A'arobi dari Aksi Indosiar. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan acara pembukaan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu kepada Ketua Panitia, yaitu Bapak Ustadz Aun Sahroni, untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Ustadz Aun Sahroni, dipersilakan. Seluruh siswa dan siswi SMP Negeri 1 Lewiliang, sampaikan salam dari Bapak dan ucapan terima kasih kepada orang tua kalian karena atas sumbangsih dari kalian acara Maulid Nabi Muhammad SAW bisa terlaksana. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah dan mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak banyak yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Terakhir, untuk semua siswa terus belajar, semangat belajar, karena hanya dengan belajarlah masa depan kalian akan ditentukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid Nabi ini sebagai cikal bakal mencari figur yang paling utama dan pertama yang patut dijadikan contoh dan suri toladan yang baik adalah Rasulullah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi uswatun hasanahnya, suri toladan yang baiknya, bagaimana mengikutkan perilaku kita, karakter kita, serta jati diri dan kepribadian kita mencontoh figur Rasulullah. Jadi oleh karena itu, hal-hal yang paling sederhana apa yang dapat kita buat dalam rangka memaknai Maulid Nabi ini, bukan hanya seperti yang tadi diungkapkan oleh tim panitia, tetapi perwujudan yang paling utamanya itu bagaimana kita mengimplementasikan suri toladan ini menjadi karakter dan perilaku kita sehari-hari. Bolehlah kita melihat bagaimana fashion show berbusana muslim, ya. Jadi kalian yang belum berbusana muslim dihimbau sesuai dengan ayat yang ada dalam Al-Quran, bagaimana yang perempuan menggunakan busana muslim. Nah, untuk yang lainnya ada lomba-lomba seperti lomba tumpeng, lomba membuat makanan dan minuman yang sudah di setting oleh panitia. Itu merupakan bagian bagaimana kita memeriahkan. Begitu juga lomba-lomba yang lainnya. Namun yang paling utama dan paling sakral adalah bagaimana kita memaknai 12 Rabiul Awal ini, hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, ini dengan mental yang harus kita jadikan. Bagaimana nih kita mencontoh Rasulullah itu? Walakin Rasulullah min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin
وكان الله بكل شيء عليما. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMEN 1 Lewiliang, yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesabaran dalam menjalankan segala aktivitasnya. Yang saya hormati segenap Dewan Guru SMPN 1 Lewiliang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita berada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan segala aktivitasnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, siswa dan siswi SMP 1 Lewiliang. Mudah-mudahan semuanya dijadikan generasi yang soleh dan solehah, amin. Dijadikan generasi yang cerdas, yang gemilang, berguna bagi orang tua, agama, nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puja serta puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua yang tak terhingga dan tidak bisa dihitung. Mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kita semua dapat bersyukur atas segala sesuatu yang telah Allah berikan. Salawat serta seiring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam, habibana wa syafi'ina wa maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua kalinya tak lupa mudah-mudahan tercurah dan terlimpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba'ut tabi'in, serta mudah-mudahan kita semua sebagai umat mutaakhirin, umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya.
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Kemarin engkau masih ada di sini. Para hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada detik ini di haflah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka memperingati kelahiran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tema akhlakul karimah, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan yang diidolakan yang seperti itu, akhirnya yang ia ikuti, yang dia idolakan. Ya, bagaimanapun itu yang selalu diikuti, yang diidolakan oleh dia. Contoh, seseorang mengidolakan artis, mengidolakan penyanyi band, mengidolakan satu band tersebut dandannya seperti demikian, pakai celananya pensil, tahu pensil? Ya, pensil itu di sininya merecat, ke bawahnya merecat, itu pensil. Nah, kalau dulu ada cut dry, sekarang ada lagi cut dry ya, cut dry kumaha. Di dia merecat, ke bawahnya ngaku dry, cut dry. Ada lagi dry cut. Luhur nang agak dry, kan ada merucut. Ada lagi cut-cut, merecat kabeh, dan ayeuna. Ya sekarang diikuti. Karena yang dilihat itu, yang dijadikan idola artis, yang dijadikan idola penyanyi band, yang dijadikan idola pemain bola, bukan Rasul. Akhirnya yang dia ikuti kata-katanya, tingkah lakunya, dandannya, gaya berpakaiannya artis, bukan Rasul. Rasul berpakaian ketika lewat dalam satu tempat, bajunya tertiup angin. Rasul bajuna katiup angin, bitisna katingali, nyaho bitis ente, nyaho bitis, bitisna katingali Rasul isinen. Rasul merasa malu, takut kelihatan orang-orang lain. Kadang-kadang kita generasi sekarang boro-boro bitis, ping-pingnya kemana-mana, tuur siga orang kembang dipamerkeun. Ya, banyak yang seperti itu. Artis memakai baju rok mini, lekbong, kelek ngajeblong, kelihatan pudel, kelihatan bujal, katingali bitis nage mulus. Bule, aya sireum lewat karena bitis artis di Soledad. Orang lembur tuturut biung, orang kampung ikut-ikutan pengen kayak artis. Gitu kelihatan bitis nage, aduh bola goreng bawangan. Boro-boro sireum lesan di Soledad kana bitis, sireum lewat kana bitis nanti parijet, dikepak bitisnya ngepul. Artis pakai lekbong, kelek ngejeblong, dilihatin keleknya juga mulus, lewat selebar wangi minyak Casablanca. Orang leuwilian tuturut biung pakai lekbong, kelek ngejeblong, ditingali bulu keleknya dikepang 2 jengkal. Artis baseungit, parfum, orang leuwilian tuturut biung lewat, boleh. Nah, tuturut biungnya, tekeng tuturut biung saya gitu mah anu halus, mah nggak diikuti, yang baik mah nggak diturutan. Bujulan bujang, bujulan juga bagus. Orang leuwilian dicana bujangan dosol. Naudzubillah semana, naudzubillah jali. Yang diikuti yang seperti itu karena yang dijadikan idolanya yang seperti itu juga. Kalau kita mengidolakan artis, kalau kita mengidolakan Rasul, kalau kita mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, otomatis yang akan kita ikuti Muhammad Rasulullah SAW, yang akan kita jadikan panutan.
yang akan kita jadikan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari gaya berpakaian Rasul, dari gaya berbicara Rasul, dari gaya tingkah laku sifat-sifat Rasul dan lain sebagainya. Rasulullah yang akan kita ikuti. Ya, kalau dalam diri kita tidak ditanamkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dalam diri kita tidak dijadikan idolanya idola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan banyak orang yang tersesat, akan banyak orang yang celaka. Maaf, contoh dulu di Gunung Bunder ada orang yang ngaku nabi, bikin aliran sesat namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Nah, siapa namanya? Musadek. Dulu Musadek pernah ada di Gunung Bunder, ngaku nabi, bikin aliran sesat Al-Qiyadah Al-Islamiyah, ngaku dapat wahyu, menang wahyuna dipila. Menang wahyu dipila, kimcil berenya. Aku adanya kimcil. Tahu kimcil? Kalau kimcil mah dulu kan suka dipakai ngedongeng ke anak. Si kimcil anak nakal suka kimcil. Ada lagi masih di Jawa Barat. Masih di Jawa Barat ada yang ngaku nabi namanya Cecep Solihin. Si Cecep ngaku nabi ayah. Masih di Indonesia ada namanya Tugiman. Tugiman ngaku nabi. Nabi ngarana Tugiman. Kalau kita baca salawat kan enak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau diganti Allahumma sholli ala Sayyidina Tugiman wa ala ali Sayyidina Tugiman. Naudzubillah summa naudzubillah min. Naudzubillah. Ada lagi masih di Indonesia perempuan yang nabi ada. Namanya Yanti. Kata si Yanti ngaku nabi, enggak? Yanti ngaku nabi. PNS, nabi PNS tuh ayah. Ya, ada di Indonesia perempuan, kepalanya dibotakin, duduk di singgah sana dikelilingi pakai lilin. Pekerjaannya perangkai bunga. Lebih parah lagi ngaku malaikat Jibril. Namanya Lia Aminuddin atau Lia Eden. Syria, mana Syria? Namanya Lia Eden, aku malaikat Jibril. Enggak, emang khawatir. Sekarang ada yang aku malaikat Jibril, ntar ada yang aku malaikat Ijroil. Ntar ada berita, breaking news hari ini memberitakan bahwa Ijroil telah tertangkap oleh polisi. Dengan tertangkapnya Ijroil pada hari ini tidak akan ada yang mati karena Ijroil di penjara. Maka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini bukti yakin kita, cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Yakin dalam diri kita, dalam raga kita, dalam hati kita bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Kangjeng Rasulullah SAW. Ya, tidak akan ada lagi Nabi palsu kalau semuanya iman pada Rasulullah SAW. Tidak akan ada lagi yang menobatkan dirinya, yang memproklamirkan dirinya sebagai Nabi kalau kita cinta terhadap Rasulullah SAW. Malah dari nabi palsu masih mending kita kalau lagi bertamu, kalau lagi nyemah, kalau kernyaba, kalau nyamu nyemah sok disuguhan tanah, sok disuguhan kongguan, butter cookies, Roma, malkis kokonut, tenggo, nandeta, marna marni kalinya, pas dibuka guru kutuk dalamnya enye, rangini. Dapros bantat, teng, penipuan, kue, walaupun palsu kue-kue leheng, jadi masih mending, masih bisa dimakan, kue mah ya, ada TV palsu. Pada zaman Rasulullah SAW masih ada, masih hidup di dunia ini, ada yang ngaku Nabi, Musailamah Al-Kadzab, Ablahah bin Ka'ab, mereka mengaku Nabi. Yang dilakukan kaum muslimin pada waktu itu karena tahu Abdullah bin Ka'ab, Musailamah Al-Kadzab dan yang lain sebagainya ngaku Nabi dibunuh. Abdullah bin Ka'ab ditombak, Musailamah Al-Kadzab dibunuh oleh kaum muslimin. Sekarang beda, ngaku Nabi di penjara, didenda sekian duit, beres di penjara, bisa bikin pulang lagi. Contoh yang tadi bikin aliran sesat, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Musadek bikin aliran sesat, keluar dari penjara, bikin organisasi yang melenceng lagi namanya Gapatar. Tahu Gapatar? Lain Avatar, Legend of Aang, Gapatar. Ada lagi. Ya, di Indonesia banyak yang palsu, alamat palsu ada.
Yang mana teh ya? Kemana, kemana, kemana ku harus mencari kemana kekasih tercinta tak tahu di mana lama tak datang ke rumah kesana kemari membawa alamat namun yang ku temui bukan dirinya saya yang ku terima alamat pensiun. Cara merealisasikan kita cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti yang lain bahwa kita cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jadikan Rasul sebagai panutan, kita jadikan Rasul sebagai suri tauladan, karena yakin Allah telah mengatakan, telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nyata telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik, uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang baik, panutan yang baik. Jadi yang sangat patut kita jadikan panutan, yang paling patut kita jadikan panutan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan artis. Ulama menafsirkan uswatun hasanah dalam segi akwal, ucapan Rasul, af'al, pekerjaan Rasul, ahwal, tingkah laku Rasul, dan semua dalam diri Rasul sangat patut kita jadikan contoh. Akwal Rasul, ucapan Rasul yang sopan, santun, penuh kasih sayang, bijaksana, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu pribadi yang luar biasa, pribadi yang sangat baik. Kebaikan Rasulullah SAW dibuktikan sampai detik ini dengan keharuman namanya dan disanjung-sanjung oleh seluruh umat muslim di dunia. Maning, ada bahasa alay namanya. Mama bilangnya udah bukan bunda, mama umi, ibu bukan. Sama mother. So Inggris club. Mama bilangnya mother. Bapak, father, pamski, father. Sama nenek kakek, modar. Nggak bisa bahasa Inggris, sama orang tua bilangnya nyokap, sama baba bokap, nenek kakek nyakop. Bukan kenapa-kenapa, takut, khawatir. Kebiasaan alay di dunia, di dalam kubur ditanya oleh malaikat, kata malaikat, man rabbuka? Dijawab ku jelema alay, mau tahu aja atau mau tahu banget? Hei, jawab yang benar, man rabbuka? Cius, ini apa? Luar biasa sekarang bahasa alay. Lo, gua, bapak lo, bapak gua, lain. SMS, alainak SMS, mana WA alay teh. Assalamualaikum jadi gimana? ASS, lo ASSP. Assalamualaikum jadi kenapa? Nunggu sana. Khawatir balik sekolah datang ke rumah ke orang tuanya. Cari pelajaran di kelas nggak ada guru, cari guru ke kantor. Bu guruna dijawab, wapek salam. Ya, kalau WA aja disingkat luar biasa, P atau ASS, SYG, KM, LGAP. Assalamualaikum, sayang kamu lagi apa? LGMKN, akan SAP sama apa? PTY, betul. Lagan aku sebuah. Sekarang banyak generasi muda yang hancur cita-citanya, yang hancur masa depannya gara-gara bahasa-bahasa yang seperti itu. Si Neng digodain ku si anak. Neng itu adalah wanita yang paling cantik yang pernah ada di pandangan AA. Nggak ada lagi wanita yang lebih cantik di dunia ini dibandingkan Neng. Pokoknya
Lo WC A? Ya. Kalau WC itu mampu mendinginkan badan AA. Kalau Neng mampu mendinginkan hati AA. Neng mau AA ibaratkan sama sesuatu lagi nggak? Mau A? Neng itu kalau AA ibaratkan bagaikan sendok. Apa sendok A? Kalau sendok mampu mengocek-ngocek teh dalam gelas. Kalau Neng mampu mengocek-ngocek hati AA. Atuh lagi Neng, kita tebak-tebakan. Nah, ayo tebak-tebakan A, tebak-tebakan apa? Fisika saya mah pinter, sejarah juga pinter. Ayo tebak-tebakan. Sumpah Pemuda itu tanggal berapa? Ayo. 28 Oktober 1920. Miknak. Panas. Mundur deh, panas. Kalau yang kabel gimana Pak? Cek. 20 hari Sumpah Pemuda itu tanggal berapa? Dijawab Gus Neng. Tanggal 28 Oktober 1928. Oh Neng tahu dong, sayang ya. Waktu itu kita belum lahir. Emang apa? Kalau tanggal 28 Oktober 1928 kita udah lahir, Hari Sumpah Pemuda akan AA ganti bukan Hari Sumpah Pemuda lagi. Terus hari apa? Hari Sumpah AA Cinta Neng. Besok lihat cewek lain ngomongnya kayak gitu lagi. Lihat cewek lain ngomongnya kayak gitu lagi. Lihat cewek lain ngomongnya kayak gitu lagi. Dalam masih satu laki-laki berbicara kepada 7 wanita dalam perkataan yang sama. Padahal anu kamari can beres tuh. Ada yang merasa? Laku berarti. Ya. Aina seneng nyawa ketahuan ya, ternyata kelakuan AA aku seperti itu. Seneng ngelamun di kamar, banyak yang bunuh diri, banyak yang mengakhiri nyawanya gara-gara hal-hal demikian. Seneng ngelamun di kamar nyanyi, hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Ku di lambung angan-angan belayang kasih sayang suci darimu. Tidak bertulang. Oh detik. Lagu baheula. Lagu si Terry ya Kak. Yang si Terry enggak? Yang si Terry pakai lalap, pakai sambal mantap. Lauk. Ya, banyak yang seperti itu yang celaka gara-gara tidak bisa menjaga ucapannya, tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladannya. Maka ulama mengatakan, salamatul insan bihifzil lisan. Selamatnya manusia karena bisa menjaga lisannya. Kalau kita menjaga lisan kita, menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, insya Allah selamat dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, af'al Rasul, pekerjaan Rasul. Yang Rasul lakukan, Rasul dikit-dikit sholat, kita mah sholatnya dik. Rasul dikit-dikit puasa, kita mah puasanya dik. Rasul dikit-dikit ibadah, kita mah ibadahnya dik. Ternyata kita sama Rasul bedanya dikit. Seketik dikit-dikit, nah, bedanya dikit-dikit bukan dikit. Kalau udah 2 kali itu berarti gak enak tuh. Pinter, bagus. Pinter-pinter gak bagus. Gelis, bagus. Gelis-gelis nggak bagus, ganteng bagus, ganteng-ganteng nggak bagus. Situ mah gelis kan, ingat hajakal, gelis-gelis itu, itu udah gak enak. Ya, itu mah iyanya tinggal lakukan tentel batikan, sedetik bisa nyarios, tapi halus. Tapi itu mahnya sedetik nyarios, kubawel, nggak enak kalau seperti itu ya. Kayak kita bedanya sama Rasul sedikit, gitu ya. Yang ketiga, ahwal Rasul, tingkah laku Rasul, sifat-sifat Rasul patut kita jadikan contoh. Rasul tawadhu, Rasul rendah hati, Rasul tidak sombong. Kita mah kadang-kadang kadang-kadang sum'ah, ria, ujub, takabur dan lain sebagainya. Rasul tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Kita mah kadang-kadang perempuan jalan biasa, kalau sepi jalan tangannya ke belakang. Giliran rame tangan ngedadak mengklik gitu tak? Klik ya, pengen kelihatan pakai gelang sampai kelek. Masih sombong ya. Makanya ada orang tua mengatakan hidup itu harus seperti buah nangka.
Apa cenah? Hidup itu harus seperti buah nangka. Buah nangka buahnya besar, luarnya keras, tapi dalamnya lembut. Buahnya besar, bijinya banyak di dalam, tapi sebanyak-banyaknya buah nangka, seenak-enaknya buah nangka tidak ditunjukkan di luar. Entah nonjol di luar sekitar kecuali buah nangka. Ya, tidak ditunjukkan di luar, tidak sombong buah nangka. Jadi hidup itu harus seperti buah nangka, jangan kayak buah jambu monyet. Ya, harus seperti buah nangka, jangan kayak buah jambu. Monyetnya biasa baik. Ya, buah jambu monyet ya. Jambu monyet tinggalkan. Jambu monyet buahnya kecil, punya biji satu, ditunjukkan di luar, itulah namanya jambu. Bangun sewat nyebut monyet. Artinya apa? Karena buahna leutik, boga siki hiji-hijina, sombong, fakir, miskin, gak punya apa-apa, sombong. Siki teh biji siki teh. Ya, harus seperti buah nangka, jangan kayak buah jambunya. Karena sadar semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepintaran kita, harta kita, ilmu kita, semua yang ada dalam diri kita itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya usia nggak tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, tua, muda, SMP, SMA, SD, semuanya bakal maut. Nggak ada yang tahu, entah lusa, siapa tahu balik dari sini kedengaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Neng Fitri, misal. Ada Neng Fitri? Ada ya? Ada Fitri ada? Ya udah ganti. Telah meninggal dunia Neng Mega. Ada Neng Mega? Ya ganti. Telah meninggal dunia Neng Susi, misal. Ada juga? Ini absen jadinya ya. Ganti aku. Ada telah meninggal dunia Ceng Nyangsang. Bin Bapak Pengki. Wah, Nyangsang modal. Oh, Nyangsang mati. Tadi kan masih ikut muludang. Tadi masih ikut pengajian. Nyanyi lalu sekali ngelawat nabae. Tanya Nyangsang. Maut. Ragan ayun-ayunan. Selama ini ragan ayun-ayunan kudu maut. Allah mah tidak mengenal kata mainnya. Cek Allah daun maut baik. Kata Allah sudah saatnya meninggal. Itu kenapa mati dari ayun-ayunan? Ayun-ayunannya di mana? Turun tower. Pesan batu modal. Chat bisu sampai modal. Kan gak ada yang tahu. Yang jelas kata Allah, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kau berada, kematian pasti akan mendatangimu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, kendati pun kau berada di benteng yang sangat kokoh. Pelik deui. Sedang nih katanya panas. Ya bakal mati semuanya. Makanya jangan sombong. Terutama generasi yang mudanya. Kadang-kadang yang mudanya mentang-mentang masih kuat, gak mau sholat acan. Gak mau ke masjid acan, gak mau ngaji. Kadang-kadang lulus SD, lulus MI, masuk SMP, masuk SMA, ngaji, Quran, dadah, goodbye. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Ngacung saham untuk ngaji, dibedil. Saham untuk ngaji. Kadang-kadang beres MI, beres SD, udah sombong, bukan ngaji. Gak mau ke masjid, gak mau sholat. Sekarang masjid kadang-kadang pada gede, pada mewah, pada megah, tapi didengerin yang azan, yang tahriman, subuh-subuh, sahabat. Aki-aki.
mudanya nih generasinya subuh-subuh sebelum azan subuh tahriman bangunkan yang sedang tidur ceklan nih azan hayya 'alas shalah. Azan ke kanan. Ya, sama. Aki-aki subuh azan mau sholat berjamaah cari makmum cari yang komat ke belakang ini mana makmum nggak ada satupun yang datang. Akhirnya datang 4 orang pemuda datang 4 orang ke masjid subuh-subuh kata kakek-kakek alhamdulillah ada juga anak muda yang mau ke masjid subuh-subuh. Ternyata ngadon ngecas HP beres ronda lobet. Anak muda malah ledekin kakek-kakek ngapa? Eta kakek kunaon bu kalau luhur gitu akeh kunaon bu karena racun gitu si gajah mapang si akeh yang disebut cuma gaul si akeh yang disebut remaja lalu batain gaya ki geus kolot mah cak akeh kumaha bukan gitu nah kakek rambut ke atas bukan karena yang disebut anak gaul lain hayang disebut jelema pang lain hayang disebut remaja terus ngapa kakek rambut kala luhur tadi memeh ajan ka setrum. Lain colokan malah curug masuk kenalian ya beres mecas anak muda pergi lagi nggak sholat azan dicari belakang ya Allah belum datang juga 10 menit aja belum datang yang mau berjamaah hanya datang 4 orang bawa tongkat aki-aki deui aina yang ajan aki-aki komat aki-aki lagi be cak aki-aki Asyhadu Muhammad Rasulullah As-salah As-salah Qamatis salah Qamatis salah Allahu Akbar Allahu Akbar. Beres ajan aki-aki komat aki-aki yang bertindak sebagai imam aki-aki lagi usoli baca subi ayo ajannya mau dagang ajannya mau baca doyong yang pelak tukang potong cangkengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nabi kana waladhdallin ge meniliat beres sholat subuh aki-akinya sangaran. Ya, jawab yang jujur. Sesungguhnya di sini kalau misalkan imam sholat taraweh kayak gitu mau apa kagak? Rek taraweh apa mual? Berangkat apa mual? Kadang-kadang rek taraweh tanya-tanya lah, oh mau kemana mau taraweh? Ngapain taraweh? Mual gak usah taraweh kurang gitu imamnya lihat. Berangkat bodo amat mau imamnya lihat mau imamnya hipu berangkat deh berangkat. Ternyata dilihatin masjid imamnya masih muda, imamnya jak-jak deh, imamnya masih remaja, imamnya masih sehat. Biasanya kalau masih muda, kalau masih jak-jak, kalau masih jalinger, masih sehat kene, biasanya imamnya gancang. Biasanya imamnya cepat, diumumin, woi apa? Taraweh dia taraweh, benar gitu imam nggak kene, pak muda kene benar rame taraweh. Pasti dengerin tak berangkat rame jamaah. Usolli sunnat tarawih fi raq'atain mustaqbil qiblat imam lillahi ta'ala. Allah
Kadang heula. Ulah gua kataram, dengikeun ku maneh. Ieu imam takbiratul ihram 5 menit can pegat-pegat. Komo deui maca Fatihahna. Haju kumaha? Geus ayeuna mah kieu. Imam geus deukeut kana ruku, karak urang hanjak. Nu seuri pagaweana. Aji denge Fatihahna takbiratul ihram doang mun dilila. Bismillahirrahmanirrahim. Engap. Ieu kamarana makmum. Kawaring makmumna kalabur biasa 3 orang teh anu hiji nunutan, nu dua ngobrol. Anu dua ngadon tebakan. Bu, apa? Tebak-tebakan ayo, tebak-tebakan naon? Kata ibu ini imam baca surat apa? Sarua bae panas. Kata ibu ini imam baca surat apa? Al-Hakumut, At-Takatsur. Lah, wah mungkin. Takbiratul ihram 5 menit, Fatihah 10 menit, apalagi baca suratnya. Sok dengerin, ayo kita buktikan. Ayo buktikan ku imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Anu tukang agaroan kadenge Yasin modal Ustaz geuning urang. Beres tarawih demo ke imam Pak RT. Rumah Pak RW di demo sama masyarakat sama jamaah yang tadi ikut tarawih. Kata jamaah gimana? Pak RT, pokoknya yang tadi malam nggak boleh jadi imam lagi besok. Yang tadi imam malam tarawih nggak boleh jadi imam lagi ntar besok. Apa emang suaranya bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya juga bagus. Emang apa nggak boleh jadi imam? Bener teh, makhraj emang bagus, tajwid emang bagus, suara emang bagus. Tapi gara-gara kerepeting jelema eta jadi imam, kurang balik ka imam kolak 2 nasi. Kata RT gimana? Oke. Kalau itu mau kalian biarkan RT jadi imam, RT jadi imam. Wah, udah tahu jamaah tahun kemarin RT jadi imam. Cepat, gancang, akhirnya pinuh jamaah. Pas direken RT. Oke, jamaah siap, nggak boleh ada yang meleng. Siap teh, siap. Bisa disenang kapolri herok asal bisa nanti meminta. Yang belakang ada dengar RT, mohon yang belakang gimana? Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik tarawih makmum aki-aki jeung nini ngorondang. Kata aki-aki sekali tarawih diurut 30.000 dikali 30 poe geus wangi banget. Makanya kita kata Rasul B yang sedang-sedang saja. Generasi mudanya dari sekarang pupuk ilmu agama. Ya. Sekolahnya udah bagus nih di SMPN 1 Lewiliang. Sekolah favorit. Salah satu sekolah favorit kemarin baru saja mendapat penghargaan dari bupati. Mendapat piala dari bupati. Udah bagus sekolahnya. Jangan disia-siakan ilmu agamanya. Pulang dari sekolah kalau ada kiai, ada ustadz ngaji. Di kampungnya emang ada ustadz lah. Pemerihin aman izin guru kiai. Masantren. Ya, pergi ke pondok. Ngaji Qurannya jangan ketinggalan, ilmu agamanya jangan ketinggalan, akhlaknya yang lebih utama. Ya intelektualnya bagus, spiritualnya juga harus diisi. Insya Allah kalau akhlaknya bagus, kalau Rasulullah SAW kita jadikan contoh, nggak bakal lagi tadi kata ibu kepala sekolah dari hal-hal kecil aja dulu seperti sampah, ya mau ayah dulu pas itu. Dari hal-hal tata krama dari murid kepada guru nggak bakal lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang memudaratkan karena yang dijadikan panutannya Rasul. Karena akhlakul karimahnya sudah dijadikan contoh dari Rasulullah SAW. Generasi mudanya, putra dan putri SMPN 1 Lewiliang, ya mudah-mudahan kalian semua dijadikan generasi yang soleh-soleha, berguna bagi orang tua, nusa, agama dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah.
Para ibu, bapak, adik-adikku yang saya cintai, mudah-mudahan setelah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, yang tadinya kurang baik dari akhlak, tingkah laku atau adab kita sehari-hari jadi lebih baik, dapat menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan, sebagai contoh hidup kita untuk keselamatan dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir dari saya mohon doa kepada semuanya. Mohon maaf tidak bisa panjang lebar karena jam 4 sore saya harus sudah di bandara. Mudah-mudahan gak ada halangan karena besok ada tugas di Jepang. Mudah-mudahan gak ada halangan apapun karena tugas di Jepang sangat berat. Di perjalanan juga ke Jepang kan lumayan jauh. Sudah di sananya mudah-mudahan sehat, gak ada halangan, gak ada mudarat karena ke Jepang ke berat. Arek nang ke Jepang, arek nyunatan Doraemon. Boro-boro ke Jepang ke dijenengan Kelly. Nilai yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan, semata-mata datang dari kebodohan saya dan lebihnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali rizqil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.